Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hari ini kita akan belajar lagi dan kita akan sedikit menyampaikan tentang bagaimana kita bisa menjaga lisan kita, ya. Lisan, karena dari lisan, ya, kita sering mendengar satu ungkapan bahwa lidah itu tidak bertulang, ya. Lidah yang tidak bertulang, lidah yang itu tidak lancip, ya, tumpul, tetapi lidah itu kalau menusuk, bahkan menusuknya itu bisa menjadikan sakit yang luar biasa. Dan luka yang ditimbulkan oleh tusukan lidah, ya, itu tidak menyakiti kulit, ya, tetapi justru membuat sakit yang sangat dalam, luka dalam, dan susah sekali untuk diobati, ya. Jadi lidah yang menusuk hati, ya, artinya lisan yang tidak dikontrol, yang mungkin dari pembicaraan, ya, dari kata-kata yang dikeluarkan oleh lisan kita itu bisa menusuk hati seseorang, menusuk hati, menyakiti hati orang lain, ya, andai kata kita bicara tidak kita kontrol. Rasulullah SAW pernah bersabda di dalam sebuah hadis, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya berkata yang baik atau diam, ya. Jadi pilihannya itu antara berkata yang baik atau diam. Tidak ada kemudian berkata yang kotor, berkata yang jelek. Ini harus kita pahami, teman-teman, ya, karena lisan kita, di samping apa yang kita ucapkan ini adalah di kanan kiri kita ada dua malaikat yang selalu mencatat apapun yang kita ucapkan, apapun yang kita lakukan. Tetapi sesungguhnya memang Rasulullah sudah mengingatkan kita hanya dua pilihan itu. Tidak ada pilihan yang lain, ya. Falyakul khairan aw liyasmut. Berkata yang baik atau diam. Kalau tidak berkata yang baik, hanya diam pilihannya. Tidak berkata yang tidak, ya, tidak berkata yang itu justru mungkin malah sampai menusuk perasaan orang lain, menyakiti perasaan orang lain, atau bahkan perkataan-perkataan kotor, perkataan-perkataan buruk yang lain. Nah, teman-teman, ada sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ya, di mana beliau pernah berkata bahwa Rasulullah SAW pernah ditanya oleh seorang sahabat, ya, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya si fulanah itu suka sholat malam, suka puasa di siang hari, suka mengerjakan berbagai kebaikan, ya, suka bersedekah. Hanya saja ia suka mengganggu para tetangganya dengan lisannya." Ya, lihat teman-teman hadis ini. Ada seorang sahabat yang bertanya kepada Rasulullah tentang perbuatan atau amalan yang dilakukan oleh seorang wanita. Si fulanah disebut di sini. Nah, fulanah itu setiap harinya dia suka sholat malam, kan luar biasa, ya, sholat malam. Dia juga berpuasa, dia juga melakukan ibadah-ibadah yang lain, dia bersedekah dan sebagainya. Amalannya pokoknya amalan yang luar biasa.
Tetapi kemudian dikatakan, tetapi dia itu suka mengganggu tetangganya dengan lisannya. Bagaimana? Kemudian Rasulullah SAW menjawab pertanyaan ini. Kata beliau SAW, tidak ada kebaikan padanya dan dia termasuk penghuni neraka. Lihat teman-teman, betapa bahayanya ketika seorang tidak menjaga lisan. Betapa bahayanya ketika lisan ini tidak kita kontrol, tidak sesuai apa yang dituntunkan Rasulullah SAW. Ya, kalau tidak bisa berkata yang baik adalah diam. Tapi yang terjadi, ya, yang ditanyakan kepada Rasulullah ini, seorang bahkan dia sholat malam, dia berpuasa di siang hari, dia melakukan berbagai amalan, sodakoh dan amalan-amalan yang lain, hanya karena dia suka mengganggu tetangganya dengan lisannya. Maka kata Rasulullah, tidak ada kebaikan, tidak ada pahala, dan dia tempatnya adalah di neraka. Maka sangat rugi orang-orang yang seperti ini. Kebaikan, amal solehnya, sholatnya, ya, tahajudnya, sodakonya hancur, hanya gara-gara dia tidak bisa menjaga lisannya, menyakiti tetangganya. Mungkin dia ghibah, mungkin dia suka mencela. Wallahu a'lam. Tapi apakah itu juga terjadi kepada kita? Apakah kita juga sering mencaci tetangga? Apakah kita juga sering menghina tetangga dengan lisan kita? Apakah kita juga sering menghibah tetangga kita dan sebagainya? Itu harus kita kontrol, harus kita waspadai. Jangan-jangan, itu adalah kita yang sudah sholat malam sudah kita lakukan, puasa siang hari kita lakukan, sodakoh kita lakukan. Ternyata yang berbuat seperti itu kita. Maka teman-teman, mari kita menghisap diri, kita introspeksi diri, jangan-jangan itu adalah kita. Kalau betul-betul itu kita, mari kita istighfar pada Allah, bertobat pada Allah, kita perbaiki diri. Jangan sampai kemudian ini kebablasan teman-teman. Mudah-mudahan bermanfaat, menjadi pengingat untuk saya, untuk teman-teman semua, untuk menjadi orang-orang yang lebih baik, untuk menjadi orang-orang yang bisa menjaga lisan kita. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.